Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Armilda Nasa Aula Wiranti. Kalian bisa panggil aku Nasa, aku dari angkatan 3. Sekarang aku kuliah di Ilmu Keperawatan Universitas Diponegoro, angkatan tahun 2020. Jadi, ilmu keperawatan itu adalah salah satu program studi yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Nah, di sana kami belajar tentang bagaimana kami memberikan asuhan keperawatan. Terus kita juga belajar tentang bagaimana kami mengedukasi tentang kesehatan kepada pasien dan keluarga pasien. Terus kita juga belajar tentang pengobatan-pengobatan alternatif yang ada. Dan juga sebagai anak FK, kami juga belajar tentang anatomi dan fisiologis tubuh, belajar tentang obat-obatan. Ya pokoknya kita belajar tentang kesehatan fisik dan mental secara keseluruhan dan bagaimana kita mengatasinya. Terus, kenapa sih kok aku kepengen ke ilmu keperawatan? Nah, dari dulu aku itu pengen banget jadi tenaga kesehatan. Setelah aku pikir-pikir, timbang-timbang dari berbagai macam poin, aku ngerasa cocok kayak di ilmu keperawatan gitu. Nah, setelah aku ngerasa cocok, mulai deh itu dari SMA aku susun strategi buat masuk ke ilmu keperawatan Universitas Diponegoro. Oke, jadi selain aku belajar sebagai mahasiswa ilmu keperawatan, aku juga tergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atau BEM FK Undip. Di situ aku sebagai staf muda bidang PSDM yang fokus kegiatannya itu di bidang pengkaderan mahasiswa. Contoh kegiatannya itu kayak pengenalan mahasiswa baru ke kehidupan kampus kayak gitu. Selain di BEM, aku juga ikut tergabung di sosial volunteer ilmu keperawatan, di mana organisasi ini khusus untuk mahasiswa ilmu keperawatan yang suka di bidang kerelawanan kayak gitu. Aku di situ sebagai staf muda bagian pengabdian sosial. Tadi sedikit organisasiku di kuliah, sekarang di SMA. Aku tergabung di OSIS di bagian KBN selama 2 periode. Terus alhamdulillah aku juga pernah menjabat sebagai Pradana Putri untuk Dewan Ambalan Cut Mutia SMA Al Azhar 14 dan beberapa kali mengikuti perlombaan untuk tari kreasi tradisional dan alhamdulillahnya kami membawa kenang-kenangan untuk sekolah. Aku itu memang dari dulu suka banget dengan berorganisasi. Terus gimana cara aku buat mengatur untuk kegiatan kelas, kegiatan organisasi, dan kesibukanku yang lainnya? Biasanya aku itu terapin skala prioritas. Mana yang bisa aku tinggalin sementara waktu, mana yang bisa aku titipin ke temanku, dan mana yang harus aku kasih perhatian khusus gitu. Nah, biasanya aku fokus dulu buat yang aku kasih perhatian khusus itu, aku fokusin dulu. Terus nanti di kemudian hari aku baru tanya tentang progres ke temanku satu tim. Terus habis itu aku juga nulisin kegiatan-kegiatanku itu di kalender. Biasanya di kalender HP biar ada reminder kalau misal deket-deket sama hari hanya kayak gitu. Terus kalau misal kalian udah punya sesuatu yang pengen kalian tuju, kalian fokusin dulu apa yang pengen kalian tuju, kalian berusaha semaksimal mungkin, banyak-banyakin sunahnya, sholat sunnah, puasa sunnah. Terus juga nggak lupa minta doa dan restu dari orang tua. Karena ridho Allah itu ridho orang tua.
Kalau ditanya apa yang aku dapat selama sekolah di Al-Azhar itu, yang pastinya cerita-cerita menarik, pengalaman-pengalaman yang asik, kayak gitu ya, cerita-cerita yang baik. Terus aku juga ngerasa kalau di Al-Azhar itu lingkungan belajarnya baik banget, bagus banget gitu. Mulai dari guru-gurunya itu asik-asik banget ke kita. Terus bapak ibu guru itu nggak cuma mengajar, tapi juga mengajak kita ke sesuatu yang lebih baik gitu. Terus juga teman-teman, kakak-kakak kelas, adik-adik kelas, itu semuanya baik-baik, asik-asik, suportif. Jadinya kita bisa saling ngedukung satu sama lain. Dan nggak lupa juga fasilitasnya itu yang dikasih ke kita cukup lengkap dan dijaga, dirawat dengan baik gitu. Di Al-Azhar juga kita dikasih wadah buat ngembangin apa yang kita punya, potensi-potensi yang ada di kita tuh mereka kasih wadah dan didukung gitu sama sekolah. Jadi kita bisa improve apa yang kita punya, potensi kita ke menjadi lebih baik kayak gitu. Oke, sekian dulu ngobrol-ngobrol bareng aku. Kalau mau tanya-tanya lagi bisa langsung DM aja di Instagram aku ya, di sini. Oke, sekian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.